Astagfirullah al-hayyul qayyum. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa ta'allum wa ta'lim wa naf'al intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'al intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa takna'u bi ata'ik wa tardha bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umur kulliha wa ilahi yarjul amr kullu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fath inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid dharain amin. Wa alayka ya akhi ba'da tafaqquhi fid din bil infiradi anin nas jumlatan ila ma yadulluka ala Allah ta'ala bi isyaratin sadiqah wa a'malin muwafiqah ya'ni lil kitab wa sunnah. Fala yumkinu salamatu li nafsika fi hadha zaman illa bil uzlati an ahlihi waj'al niyataka fiha as-salamah min syarrihim wa taslim lahum min syarrik waj'al anisaka al-khalwah wa jalisaka fiha rabbak wa dhalika bidawami dhikrihi wa ta'atih fa fil hadith yaqulullah ana jalisum man dzakarani wa qad warada aidan kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa sahwun wa laghwun rawahu ibnu majah wa ghairuhu. Walillahi daru man qal anistu bi wahdati wa lazimtu baiti fatabal unsuli wa safa surur wa adabani zaman fala ubali hujirtu fala uzaru wala azuru walastu bisaili ma ishtu yaman asara jundu amrakibal amiru. Wajib atasmu wahai saudaraku setelah memahami ilmu yang wajib kamu ketahui baik untuk imanmu dan untuk Islammu, apa yang diwajibkan setelah itu bil infirad anin nas jumlah, menyendiri dari banyaknya orang, hanya ngumpul kepada orang-orang yang menunjukkan kepadamu untuk dekat kepada Allah dengan arahan-arahannya, juga dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Orang itu tidak boleh uzlah atau khalwah kecuali setelah memahami ilmu agama, baik untuk imannya dan untuk sahnya ibadahnya. Setelah itu dia mau khalwah, mau uzlah, tak masalah. Karena yang dibutuhkan dalam uzlah atau khalwah itu menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah, berdoa, bertobat,
dan yang lain sebagainya. Lah, bagaimana dia khalwah atau uzlah sedangkan banyak ilmu agama yang tidak ia ketahui untuk sahnya perbuatan yang dia lakukan saat khalwah dan uzlahnya, seperti sholat, puasa dan semisalnya. Makanya tidak diperkenankan untuk melakukan itu semuanya kecuali apa? Ba'da tafaqquh fid din. Setelah memahami ilmu agama. Makanya mempelajari ilmu agama itu tidak bisa ditinggal oleh siapapun. Saya tidak mau mencari ilmu, saya mau khalwah aja. Tidak bisa, syaratnya khalwah harus mencari ilmu dulu. Saya tidak mau keluar-keluar, saya di rumah aja supaya selamat. Tidak bisa. Kamu harus mempelajari ilmu dulu. Setelah itu kamu nggak keluar-keluar, dekem di rumah, tidak apa-apa. Ini belum banyak ilmu yang tidak diketahui, dekem di rumah. Apalagi dekemnya kalau untuk majelis. Tapi kalau untuk kerja, luar. Setelah itu dekem di rumah, anggrem di rumah loh. Nah, bagaimana tuntutan diri kamu sendiri kepada dirimu untuk ibadahnya kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kebutuhan rumah lebih diutamakan, berasnya, gulanya, minyaknya, atau kebutuhan makanan anaknya dan lain-lain sebagainya, kebutuhan dirinya kepada Allah ditinggalkan. Nah, itu banyaknya yang terjadi seperti itu. Makanya di sini nggak boleh kita khalwah atau uzlah kecuali setelah at-tafaqquh fid din. Kalaupun kita mau ngumpul kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang memberikan arahan kepada kita, lakukan ini, kerjakan ini, baca ini dan yang lain sebagainya, kepada orang-orang tertentu yang menunjukkan kita, yang mengarahkan kepada kita jalan yang tepat, jalan yang sesuai untuk sampai kepada Allah. Itu pun dengan amalan-amalan yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadisnya Nabi SAW. Fala yumkinu salama li nafsik fi hadha zaman illa bil uzla an ahlih. Tidak memungkinkan kita mendapatkan keselamatan untuk diri kita di zaman seperti ini kecuali bil uzla an ahli, menjauh daripada orang-orangnya. Orang-orang di zaman sekarang. Sekarang sulit kita selamat dari cacian orang, dari hinaan orang, fitnahan orang kalau kita masih ngumpul dengan orang. Kalau kita masih berbaur dengan mereka. Yang bisa menyelamatkan kita ya ketika kita menjauh dari mereka. Menjauh daripada mereka, selamat sudah. Mau dicaci gimana? Mau difitnah apa? Oh, kita nggak ngumpul. Masalahnya kan orang mencaci, orang memfitnah itu karena kita ngumpul. Oh, ini tujuannya ini. Oh, ini maunya ini. Oh, ini ada keinginannya dan lain-lain sebagainya. Lah disitulah orang memfitnah kita, orang mencaci kita, atau misalnya sikapnya udah akhlaki dan sebagainya. Itu semuanya karena kumpul. Ketika menjauh, selamat sudah. Selamat. Waj'al niyataka fiha as-salama min syarrihim wa taslim lahum min syarrik. Jadikan niatnya kamu di dalam menjauh tadi itu keselamatan dari keburukan mereka dan selamatkan mereka daripada keburukan kamu. Jadi bukan berarti kita kita menganggap orang aja yang buruk, kita enggak. Niatnya kita agar kita selamat dari keburukan orang selamat daripada keburukan kita. Saya menjauh kenapa? Ya karena saya nggak bisa menjaga sikap, karena saya nggak bisa menjaga lisan saya dan sebagainya. Saya menjauh supaya orang nggak tersakiti dengan sikap saya, tidak tersakiti dengan ucapan saya. Juga agar saya selamat juga dari keburukan orang-orang tertentu, baik itu dari ucapannya, dari sikapnya dan lain-lain sebagainya.
Itu niatnya. Waj'al anisaka al-khalwa wa jalisaka fiha rabbak. Jadikan ya, kenyamananmu itu adalah khalwah. Enggak ngumpul orang itu, jadikan itu kenyamananmu. Memang kalau dipikir-pikir tenang, lebih tenang. Enggak banyak yang masuk dalam otak kita untuk menuduh, untuk memfitnah, untuk mencaci, untuk menggunjing dan yang lain sebagainya. Lebih enak. Ibaratnya kalau misalnya kalau kita mau semi khalwa itu ya, berangkat kerja, melakukan apa yang kita butuhkan dalam pekerjaan ya, misalnya ada istirahatnya, masuk mushola, masuk masjid ya, entah itu sholat, entah itu berzikir, entah itu membaca Al-Quran, datang kerja lagi ya, setelah itu mulai nangoma di rumah ya, dengan keluarga dan lain sebagainya ya, kemudian ada kajian, keluar untuk kajian, setelah itu pulang, lebih enak pikiran kita, lebih tenang. Wah, ada pikiran macam-macam sudah ya, membuat kita berpikir macam-macam itu karena banyak ngumpul. Nanti yang ini cerita A, yang ini cerita B, yang ini bawa itu dan sebagainya. Akhirnya apa? Full di sini bahan untuk apa kita? Ya, menggunjing orang atau yang lain sebagainya. Tapi kalau nggak ngumpul, enak, tenang. Tidak banyak di dalam pikiran kita macam-macam sudah. Ya, hanya fokus dengan beberapa yang perlu kita lakukan. Nah, makanya di sini waj'al anisaka al-khalwa, jadikan kenyamanan kamu itu al-khalwa. Ketenangan kamu khalwa. Kemudian waj'alaisaka fiha rabbak, dan teman dudukmu di dalam khalwa itu adalah Allah Tuhanmu. Lah bagaimana kita jadikan Allah sebagai teman duduk di dalam khalwa kita itu? Wa dzalika bidawami dzikrihi wa ta'atih, dan itu dilakukan dengan apa? Selalu mengingatnya dan menjalankan ketaatan kepadanya. Ya. Kita berzikir kepada Allah di dalam khalwa itu. Ya. Baik itu dengan bacaan ataupun dengan perbuatan atau juga dengan tafakur. Ya. Karena di dalam hadis al-Qudsi Allah berfirman, ana jalisun man dzakarani. Aku adalah teman duduknya orang yang mengingatku. Ya. Orang yang mengingat Allah, Allah adalah teman duduknya. Berarti ketika kita sendirian, ya, ketika kita berzikir, yang nemeni kita Allah. Ya, yang bersama kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di dalam hadis yang lain disebutkan kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa sahwun wa lahwun. Segala sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya zikir, mengingat Allah, maka itu adalah kelalaian. Kita duduk ngobrol dengan istri atau dengan anak, nggak ada di dalamnya zikir, mengingatkan kepada Allah, berarti duduknya kita dengan istri atau anak itu sahwun walahwun, kelalaian. Duduk dengan teman dimanapun tempatnya misalnya, nggak ada dalam obrolannya mengingatkan kepada Allah, maka itu sahwun walahwun. Ya, sahwun walahwun. Makanya kalau kita duduk itu, obrolannya itu yang mengingatkan kepada Allah. Bagaimana ibadahnya, bagaimana ketaatannya, bagaimana tentang orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Lah duduknya itu nggak lalai. Ya, cerita tentang perjuangannya para ulama al-amilun, ya, bagaimana mereka mendirikan ini, mendirikan itu, bagaimana mereka bisa menjalankan ini, menjalankan itu, ceritanya para anbiya dan lain sebagainya. Itu zikir kepada Allah itu. Ya, nggak rugi dia. Karena kalau kita zikir tidak ada yang mengingatkan kita kepada Allah dalam perkumpulan itu, maka yang kita dapatkan adalah hasrah. Ya. Disebutkan dalam Rasulullah dalam hadisnya itu, tidak ada duduknya seseorang di satu majelis yang tidak mengingatkan kepada Allah kecuali duduknya itu adalah hasrah atau tirah. Ya, dia akan mendapatkan kerugian. Ya, kerugian dalam dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya. Ya, karena itu disebutkan dalam sebuah syair, anistu bi wahdati wa lazimtu baiti. Ya, aku nyaman, aku tenang dengan kesendirianku.
wa lazamtu baiti. Aku selalu melazimi rumahku. Enggak kemana-mana. Yang dilazimi hanya rumahnya. Fatabal unsu li wasfas sururi. Maka nyamannya, ketenangan dan nyamannya ketenangan untukku dan gembiranya aku. Wa addabani zaman fala ubali. Hujirtu fala uzaru wala azuru. Aku telah terdidik oleh waktu, zaman, keadaan. Ini bagi orang yang perhatian dengan keadaan. Nah, kadang orang nggak perhatian dengan keadaan dianggap sama aja. Padahal banyaknya perubahan. Banyaknya perubahan. Dalam waktu yang kita hidup kita jalan ini terkadang banyak perubahan tapi orang nggak nyadar dengan banyaknya perubahan. Perubahan bukan perubahan yang positif tapi yang negatif untuk diri kita dan untuk keadaan lingkungan kita. Lah orang tersebut mengatakan ada bani zaman, terdidik oleh waktu, sehingga beliau mengatakan fala ubali hujirtu. Aku nggak peduli dijauhi, dihindari. Fala uzaru wala azuru. Aku nggak datang kepada orang dan orang nggak datang kepadaku. Walastu bisa ilma istuyoman asaral junu amrohi kibal amiru. Aku nggak tanya sepanjang hidupku dalam hari-hari apakah tentara ini sudah menang atau kalah atau rajanya naik atau turun dan sebagainya, nggak peduli. Yang dipedulikan hanya dirinya di dalam sendirinya tadi itu. Sudah merasa nyaman, merasa tenang. Fafam ya akhi fa alaika biha wa sabir 'alaiha taghnam. Maka kita harus memiliki waktu itu sendiri, sabar dengan kesendirian, taghnam, kamu akan beruntung. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketenangan dalam kesendirian sehingga kita bisa meraih banyaknya kemuliaan, keistimewaan, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala dengannya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.